Orang miskin itu tidak ada, yang menjadikan miskin karena kamu tamak, tamak itu ingin. Jadi coba misalnya kita punya uang 1 juta per bulan, mampu 1 juta, terus mondok yang 1 bulan 200.000, kan kita kaya karena mampunya 1 juta, mondok hanya 200.000. Tapi kalau punya uang 1 miliar tapi ingin sesuatu yang nilainya 2 miliar, maka agak kesampaian. Jika kalau dalam ilmu tasawuf itu yang menjadikan kamu miskin itu ya keinginan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya punya sekian contoh bahwa agama ini liman kana yarju wal yaumal akhir. Agama ini bagi yang selalu berpengharapan. Jadi misalnya ada orang fasik atau sedang salah atau sedang goblok, sedang tidak pinter, itu kita harus membahasakan sedang. Sedang itu ya mutalabbis bitil kalfilah atau mutalabbis bitil kalfalah. Ini penting sebagai mukaddimah karena awal kerusakan agama ini dimulai dari gerakan-gerakan yang mudah mengkafirkan kelompok lain, sehingga ini memutus harapan. Jadi saya mohon kepada Bapak Profesor, Bapak semualah yang terlibat dalam pendidikan itu, terutama ini menyemaikan harapan. Orang yang sekarang sedang jatuh bisa saja suatu saat bangkit, yang sedang fasik bisa saja suatu saat soleh. Sehingga agama ini diperuntukkan liman kana yarju wal yaumal akhir, bagi yang selalu berpengharapan. Sehingga agama ini tidak boleh main vonis, mengkafirkan orang lain, terus kemudian menganggap kelompok lain tidak termasuk Islam, itu tidak boleh. Sebab itu ciri khas ahli sunnah wal jamaah yang diimplementasikan akidah NU di Indonesia, atau kalau dalam bahasa PBNU itu sudah ahli sunnah masih ditambahi an-nahdiyah. Itu dimulai dari apa sih? Itu dimulai apa? Yang tidak mudah mengkafirkan orang lain. Karena sekali gerakan ini itu tumbuh dan kita masuk ke situ, maka orang Islam itu otomatis berkurang. Karena yang hakikatnya masih Muslim kita anggap kafir. Yang hakikatnya suatu saat tobat kita vonis atau kita statuskan, kita stigmasi sebagai orang yang jelek, sehingga nggak ada harapan lain lagi untuk baik. Sebab itu pengajian ini atau ngaji ini saya mulai dari ciri khas mazhab ahli sunnah wal jamaah tentang ilmu manfaat. Ilmu manfaat itu ilmu yang orang itu selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman kana yarju wal yaumal akhir. Saya beri beberapa contoh masail fikih. Ada orang misalnya mati bunuh diri atau mati karena minum oplosan. Itu di Syarhun Nawawi, syarah hadis Nawawi ketika mensyarahi Sahih Muslim. Gimana hukumnya orang yang mati karena oplosan atau karena bunuh diri? Sebagian ulama mengatakan jangan datangi jenazahnya sebagai hukuman biar nggak ada lagi yang mati bunuh diri. Ada ulama yang berpendapat tetap kiai itu datang karena bunuh diri itu sudah salah, dan kalau kiai-kiai tidak datang maka ditakutkan ada kefiah baru dalam mengelola jenazah, dan itu lebih bahaya. Misalnya ada orang mati oplosan karena orang-orang soleh tidak datang, kemudian komunitas mereka bikin satu tradisi baru dalam memakamkan jenazah, misalnya didusi bearak, terus mayitnya didep nongetan atau dimakamkan begitu saja. Sebab itu pertanyaannya, lalu gimana? Ya al-maisur la yasqutu bil ma'dzur, kita harus datang, setidaknya kita tetap mendatangi syariat Islam yang dalam mengelola jenazah dimakamkan secara benar, dimandikan secara benar, disolatkan secara apa? Nah, artinya begini, kita datang ini sebetulnya bukan bentuk penghormatan ke orang fasik, tapi bentuk mengawal syariat Islam supaya tetap berjalan meskipun sedang mengelola orang apa? Fasik. Jadi ini penting sekali saya utarakan supaya legowo kita sebagai pemandu ilmu atau pemandu mazhab ahli sunnah wal jamaah itu bukan urusan
seneng dan tidak seneng. Tapi kita ngawal syariat Islam ini kita ngawal. Caranya apa? Ya tadi selalu berpengharapan dimangkaan arjuwa wal yaumil akhir. Kalau tadi dikatakan Pak Rektor misalnya susah menerapkan pesantren di kampus, tapi jangan pernah putus harapan. Al-Azhar itu ya kampus, tapi tradisinya pesantren. Di situ ada ijazah toreko, ada ijazah cara menghafal Quran secara benar, tapi tetap tradisinya itu kampus. Nah, saya memulai makalah ini dengan buku yang jenengan baca semua, yang jenengan bawa, nanti tak baca secara urut bagian yang pokok-pokok. Saya mulai dengan ilmu manfaat itu, ilmu yang kayak apa? Saya akan berpendapat ilmu yang selalu memberi kita harapan. Jadi agama ini kata Allah liman kana yarjuha wal yaumal akhir, bagi selalu yang punya. Ketika Sayyidina Umar ditanya ibadah paling baik itu gimana? Intidharul farad, selalu menunggu harapan, menunggu suatu saat ada kebaikan, ada hari yang lebih baik. Nah, itu dimulai dari mana? Dimulai misalnya seorang bapak yang awam, yang mungkin lugu atau bodoh, selalu bilang leke jokoyok bapak, akhirnya anaknya sekolah dan lebih baik. Ada orang yang nyuwun sewu, mungkin dia maling atau copet atau apa, kalau ngandani anaknya itu bapak tok yang sing lakoni ning penjara, kowe aja sampai nasibmu koyok bapak. Dan dari harapan seorang bapak yang terpidana ini kemudian lahirlah anak-anak yang soleh. Ketika orang-orang kafir Mekah yang sangat sadis kepada Rasulullah SAW itu sampai Malakul Jibal itu nggak tega, terus menawarkan, ya Rasulullah, hari ini saya diutus Allah untuk apa? Untuk menghancurkan orang-orang Mekah yang mengusir engkau, yang menyakiti engkau. Tapi kata Nabi, jangan. Asallahu ayyukhrija min aslabihim ma ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Mungkin bapaknya kafir, tapi saya berharap nanti anak-anaknya menjadi mukmin. Jadi orang yang kafir saja Nabi tidak butuh harapan. Ini bukti itu ada di hadis sahih di Bukhari. Dan betul, Abu Lahab punya putri namanya Durrah, ada yang baca Darrah, itu mukminah sholihah. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, ini termasuk sahabiyun jalilun. Jadi agama ini digerakkan oleh harapan liman kana yarju. Bahkan ketika bapaknya belum, kan banyak sekarang di Indonesia, banyak di Indonesia itu orang yang nggak bisa baca Quran, anaknya hafid. Dimulai dari mana? Dimulai dari sebuah apa? Harapan liman kana yarju wal yaumal akhir. Sebab itu dalam sebuah kitab Jami'u Ushulil Auliya, kitab tentang para wali, itu Abdul Hasan Asyadzili pernah mimpi. Di situ ketemu Nabi Nuh dan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Itu Nabi Nuh digojlok begini sama Nabi Muhammad. Andaikan Nabi Nuh tahu bahwa dalam tubuh orang kafir bisa saja ada sperma nasamah namanya kalau dalam bahasa Arab, yang suatu saat ini jadi mukmin. Misalnya Abu Jahal, ternyata dia menyimpan nasamah, yaitu nanti jadinya ada Ikrimah bin Abi Jahal. Mungkin buyut-buyut kita, orang-orang di negara-negara Eropa, mungkin banyak yang babanya kafir, atau yang karuan ya di Arab. Di Arab itu banyak orang kafir yang karuan di kitab itu Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darrah. Andai kan Nabi Nuh tahu bahwa orang-orang kafir yang beliau pasutkan itu mati, padahal di tubuh mereka tersimpan nasamatan mukminah, bisa saja tersimpan calon-calon orang mukmin, maka mada'a ala qaumin, maka tidak akan masukkan kaumnya. Artinya apa? Kenapa Nabi Nuh yang termasuk ulul azmi akhirnya syariatnya Nabi Nuh tidak menjadi syariat kita? Karena syariat kita tidak boleh robbila tadar alal ardi minal kafirina daya. Karena yang sedang bodoh bisa saja di situ tersimpan calon-calon profesor, calon-calon doktor, calon-calon ulama, padahal bapaknya awam atau lugu. Maka Bapak Purwo, Pak Profesor Purwo, saya pernah ketemu profesor juga di Jogja, cerita, Gus, sebenarnya saya dengan bapak saya itu entah pinter mana. Kok sampai cerita gitu? Ya, bapak saya ini petani udun, punya anak profesor. Saya profesor, anak saya naik SMP saja kesulitan. Biasanya ini pinter siapa?
Makanya cerita yang favorit di Mbah Zubair, abahnya Mbah Mun itu, ada orang awam duduk punya anak alim alama. Setelah punya anak alim alama ini, anaknya ini punya pondok besar itu. Ya rata-rata santri itu kultus, anaknya saja sealim ini apalagi bapaknya. Suatu saat bapaknya ke situ, sholatnya ya ada bener, wudunya ada bener. Santri itu masih bisa mentakwil, ini mungkin jadab itu bahasa khusus pondok, mungkin punya perilaku khusus loh, yang sudah terbebas dari syariat. Suatu saat bapaknya ini kencing dekat musola, jadi sudah agak bisa ditakwil. Wah ini kali ini bodoh betul ya. Singkat cerita si santri memberanikan diri matur kiainya, Pak Yai, saya ini kecewa. Dulu saya kira bapak anda lebih pintar dibanding anda, karena anda alim betul. Ternyata bapak anda ini bodoh. Terus kata sang kiai tadi, ora dong, bapakku itu pintar, sing bodoh itu mbahku. Kenapa bapak jenengan pintar? Karena memutuskan punya keputusan terbaik dalam hidupnya, yaitu saya dipondokkan, akhirnya saya jadi orang alim. Nak mbahku bodoh, berkora tau mondok no. Artinya apa? Generasi bodoh itu bisa diakhiri. Maka sebetulnya seorang yang bodoh itu ya sedang bodoh. Bisa saja di sini menyimpan tadi nasamatan sing mukminatan, nasamatan alimatan, nasamatan sing mu'jibatan. Sehingga kalau dalam ngaji nahwu, ini juga orang-orang unu juga harus ngaji nahwu. Bahasa nahwu itu manusia itu berstatus seperti isim fa'il. Isim fa'il itu kalau fasikun berarti sedang fase, bukan permanen fase. Seperti kita misalnya mungkin kita sholihun, ya sebetulnya sedang soleh, bisa saja kita su'ul khotimah, sehingga tetap disuruh berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lalu gerakan-gerakan ekstremis itu tidak mau belajar seperti ini. Kayak apa dulu Abi Sufyan musuhi Kanjeng Nabi, tapi akhirnya mukmin. Semua perang orang kafir itu dipimpin Abi Sufyan. Dulu ketika Nabi orang Islam kalah di perang Uhud, panglimanya orang kafir itu Wahsy, Khalid bin Walid. Tapi akhirnya Khalid bin Walid masuk. Orang yang paling biadab di perang Uhud itu Wahsy, yaitu yang membunuh Sayyid Hamzah, juga akhirnya Islam. Maka ilmu nahwu itu penting, berarti fasikun ya di terjemahannya sebetulnya sedang fase, bukan berstatus fase, bukan berstatus permanen fase. Sehingga itu dipelajari oleh ulama-ulama. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu ada harapan. Maka saya mohon, misalnya Universitas NU yang di Jogja, misalnya masih kecil ya berharap lebih besar, misalnya kurang baik berharap akan lebih baik. Pokoknya hasil itu jangan sampai orang itu tidak punya harapan. Maka kata Sayyidina Umar, afdhalul ibadah intidharul farad. Ibadah terbaik adalah selalu punya apa? Harapan, dan berharap hari esok lebih baik, hari esok lebih baik. Dan awal dari kesalahan kita bermadzhab adalah madhab yang takfiri, yang memutus harapan. Ya, karena maknanya mengkafirkan itu berarti menutup orang lain dari rahmatnya Allah. Karena maknanya kafir itu penutup. Sehingga dalam sebagian bahasa Arab, petani itu bahasa Arabnya kufar, karena maknanya itu penutup biji-bijian di tanah. Jadi bahasa kafir itu, makanya bahasa kafir kadang dipakai lain syakartum la azidanakum wa la in kafartum. Kenapa dikatakan kafartum? Karena menutupi nikmat yang diberikan Allah ke dia, pengingkar nikmat. Sehingga bandingannya kafartum dengan apa? Syakartum. Nabi Sulaiman juga pernah bilang, hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru apa. Jadi punya bahasa kafir itu tidak mesti seru keluar dari Islam, itu tidak. Bahasa kafir itu bisa pengingkaran terhadap apa? Nikmat atau pengingkaran terhadap anugerah Allah itu juga disebut kafir. Karena bandingannya itu syukur sama apa? Kufur. Nah kadang perbandingan itu ekstrim, yaitu mukmin dan kafir. Nah ngaji ini memang saya mulai dengan rumus yang agak jelimet, tapi ini akan menjadi panduan untuk Nahdlatul Ulama, juga untuk para akademisi di kampus, bahwa semuanya itu dimulai dari harapan. Dulu kita dijajah Belanda 350 tahun, dan masyarakat kita zaman itu sangat terbelakang. Wong penjajah itu buruk, sudah buruk, kafir. Orang-orang tua kita nyeluk Belanda itu dorong.
Wong penjajah kok diundang dor. Mungkin andaikan saat itu ada pakar sudah putus asa. Bagaimana bisa menggerakkan masyarakat yang saking bodohnya itu penjajah dipanggil dor. Kayak apa susahnya pas itu? Kita ini bisa menggerakkan masyarakat tuh kalau punya kesadaran melawan. Kok kesadaran melawan? Nganggep penjajah ini tuannya, majikannya. Kamu bisa mendidik orang melakukan perlawanan dengan cara berpikir seperti itu. Kayak apa susah? Tapi para pejuang kita, para ulama kita, para kiai kita tidak berhenti ada saja celah untuk mendidik mereka supaya mau melakukan perlawanan. Padahal saking lucunya, wong penjajah kok diundang dong. Duh, kayak apa? Susahnya apa? Tapi barokahnya punya harapan bergerak, kemudian akhirnya kita jadi merdeka. Orang-orang desa yang jadi buruh gara-gara jadi buruh lama, roh enake wong sugih, duwe akeh, rumahnya AC-nan kulkasan, terus punya harapan muga-muga anakku ora kaya aku. Periode anak sudah jadi orang yang tidak buruh. Banyak orang yang buta huruf periode anak itu sudah hafal Quran. Banyak orang yang nggak tamat SD periode anak sudah dosen. Makanya PR kita setelah kita jadi anaknya orang awam, jadi dosen, jadi doktor, apa kita setelah jadi doktor bisa lebih baik? Nah ini PR. Jadi ilmu manfaat itu dimulai dari cara berpikir, itu selalu punya. Makanya kalau dalam balaghah, di balaghah pesantren, kenapa Nabi Adam itu ditobati Allah? Padahal salahnya sama-sama salah. Iblis ya salah, melanggar perintah Allah. Adam juga salah, melanggar perintah Allah. Karena Nabi Adam itu bukan salah permanen, tapi sedang salah. Yaitu Allah membahasakan wa aso adamu robbahu fahuwa. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada bahasa status, ada bahasa sedang. Misalnya begini, saya ini kan tidak penjahit. Saya ulang lagi, saya ini tidak penjahit. Terus pas Pak Rektor main ke rumah saya pas jahit sarung. Itu mesti bahasanya ra'aituhu yaqutu sauban atau ra'aituhu khata sauban. Saya melihat Gus Bahak sedang menjahit. Sedang menjahit ya sudah sedang menjahit, tapi saya tetap tidak penjahit. Adam itu hanya dibahasakan Allah wa aso adamu rabbahu faghwa. Itu sama dengan bahasa khata fulanun at-tauba. Ada orang menjahit baju. Ya sudah menjahit saja, tapi tidak penjahit. Jadi tidak boleh kamu bahasakan Adam itu pendosa, tapi sedang dosa. Nah, ilmu-ilmu seperti ini mulai hilang karena orang itu lebih menganalisis nuruti pikirannya, khayalnya daripada mengikuti kaidah. Padahal kalau dalam kaidah seperti yang saya utarakan tadi, bahasa fasik itu isim fa'il itu zamannya tuh hal sama istiqbal. Kalau hal itu sekarang, berarti sekarang sedang fasik. Orang itu sekarang sedang kafir. Tapi mana kita tidak pernah tahu kaifa akibatnya, nanti akibatnya kayak apa. Kayak apa kita perang Uhud, bencinya kita sama Wahsy karena membunuh Sayyid Hamzah, bencinya kita sama Khalid bin Walid karena dia panglima perang orang kafir. Tapi apa yang terjadi? Khalid bin Walid akhirnya masuk Islam, Wahsy sama. Mungkin sebagian mahasiswa, ini juga sekaligus sambut mahasiswa baru, mungkin sebagian mahasiswa kecewa punya bapak yang lugu, yang awam, mungkin yang jualan pentol, mungkin yang apa. Tapi justru itu menginspirasi anak-anak untuk tidak punya nasib kayak bapak. Sementara kadang yang kita anaknya orang mapan, justru inginnya nuntut yang bersifat materi. Jadi akhirnya apa? Setelah yang anaknya orang awam, anaknya orang lugu ini jadi orang, nanti jadi kebanggaan. Saya ini anaknya orang biasa bisa jadi dekan. Tapi yang menggerakkan itu apa? Yaitu harapan. Makanya ciri khas madzhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak boleh mengkafirkan orang lain, karena dengan itu berarti Anda memutuskan hubungan Allah dan hambanya. Gak boleh, anak saja gak boleh dipisahkan dari orang tuanya. Gak boleh kamu menjual pedet atau anak sapi terpisah dari indukannya yang masih menyusu. Apalagi ini at-tafriq bainal abdi wa rabbi. Kebutuhan dasar seorang manusia adalah berhubungan dengan Tuhannya. Lalu orang ini kita putus hubungannya dengan apa? Tuhan.
Dan begitu seterusnya. Sehingga tadi Nabi, meskipun yang menyakiti Nabi ini orang-orang kafir yang sangat biadab, ketika mau dihabisi sama malaikatul jibal, itu Nabi masih ngendikan bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Jadi ini yang sedang kafir saja Nabi tidak berhenti berpeng. Saya sering ketemu bapak-bapak itu cerita ke saya, Gus dulu itu tidak puasa gara-gara anaknya ikut program Iqra atau Qiraati atau yang bu'ala, pokoknya ikut TPA. Itu anaknya puasa masih kecil, karena masih kecil puasa itu digendong. Lama-lama bapaknya ini malu, anakku itu kayak poso, akhirnya ikut poso. Kalau wisuda khataman Quran itu banyak bapak-bapak itu nangis. Kalau ditanya itu ya lucu. Beliau-beliau ini kadang nggak bisa baca Quran, anaknya bisa hafid. Wisuda kampus juga sama. Kadang bapaknya nyuruh saya wis pacane gak parlentes, kowe tok duwe to. Anaknya kadang kumplot. Coba kalau kita melihat orang awam langsung tidak berpengharapan, maka generasi berikutnya akan hilang. Karena kita memutus apa? Makanya agama ini bagi siapa? Limangkana yarjuwaha wal yaumal akhir. Agama ini bagi siapa yang selalu punya. Indonesia pernah gak merdeka, pernah ada gestok, pernah ada apa saja, dan sekarang baik-baik saja. Sekarang juga ada masalah pandemi, masalah apa, tapi kita selalu berharap akan baik-baik saja, karena agama ini limangkana yarjuwaha wal yaumal akhir. Kemudian berikutnya saya akan terangkan metode dakwah, metode mengelola ilmu supaya lebih baik, lebih manfaat. Ini saya menyitir ini, mohon dibuka halaman tentang apa metode. Tentang Sayyidina Umar diprotes sama beberapa sahabat karena beliau cara mimpin itu keras sekali. Kalau Abu Bakar lembut sekali, jadi sama-sama dua pemimpin besar dalam Islam. Yang Umar itu keras sekali, yang siapa? Abu Bakar lunak sekali. Halaman 25. Ya ini saya baca halaman 25. Jadi kan Rasulullah SAW kita tahu ketika intaqala ila rafiqil a'la, ketika pindah ke alam itu loh. Karena tentang Nabi itu gini Pak Rektor, jangan sampai kita yang NU atau yang ahli sunnah wal jamaah itu menamai Nabi itu meninggal. Jadi memang kalau ulama itu aturannya agak jelimet. Pernah ada Imam Malik ketemu orang, ila aina anta, kamu kemana? Zurtu kubur Nabi, saya mau ke kuburannya Nabi. Itu dineng sama Imam Malik, orang itu gak ditanya. La taqul kubur Nabi, wakul zurtun Nabi. Makanya orang Indonesia itu luar biasa. Yang paling awam pun kalau ditanya, kamu kalau haji mau kemana saja? Ziarah Kanjeng Nabi. Gak ada yang keterucut bilang ziarah kuburannya. Fa'innan Nabiya hayyun, karena menurut keyakinan kita Nabi itu masih hidup, hanya intikal pindah ke alam barzah. Sehingga orang Indonesia itu luar biasa. Orang paling awam pun kalau ditanya, kamu mau kemana setelah ibadah haji selesai? Mau ziarah Nabi. Gak ada yang menambahi kata kuburan. Itu sudah jadi kultur, sehingga mereka melafalkan meskipun tidak paham yang ngomongnya gitu. Kenapa umrah? Sampai ziarah Kanjeng Nabi. Di brosur juga gitu, ziarah ke Nabi, bukan ke makamnya Nabi. Jadi itu kultur kita sampai seperti itu. Ya kita tahu Abu Bakar mengganti Nabi. Abu Bakar itu al-layyin, dia halus sekali. Resiko halus adalah ketika melihat kemungkaran juga tidak berontak. Dan itu masalah, karena ciri utama agama Islam itu nahi mungkar. Sehingga Abu Bakar justru merasa yang mengganti beliau itu harus figur yang mewakili nahi mungkar, karena beliau merasa mewakili amar ma'ruf. Sehingga sahabat itu kaget sekali ketika ditanya siapa yang menggantikan engkau. Beliau menjawab Umar. Dua figur yang berbeda, perasaannya orang itu nggak akan terlintas Abu Bakar kok memikirkan bahwa penggantinya itu adalah Umar, karena ini dua figur yang sangat kontras. Yang satu sangat lunak, yang satu sangat keras. Tapi kenapa akhirnya Abu Bakar itu minta diganti Umar? Kalau kita hidup di Jogja, di Solo, di kultur yang halus, mungkin seneng sama figur kayak Abu Bakar.
Tapi misalnya Anda hidup di Kolombia, misalnya di daerah narkoba, di daerah-daerah yang keras, Anda akan butuh kayak Sayyidina Umar. Makanya dalam tarikh itu unik. Nabi pertama kali jadi Nabi dan yang Islam sudah ada beberapa, di antara yang sudah Islam itu Abu Bakar. Tapi Islam itu diteror oleh orang-orang kafir. Kalau mengaku Islam dijotosi, mengaku Islam disiksa. Sehingga Nabi itu angen-angen, waduh nak sing Islam melunak-lunak ini repot. Suatu saat Nabi jalan-jalan melihat Umar di pasar dan beliau sedang gulat. Jadi Umar itu preman, jadi kalau gulat itu menangan. Terus kata Nabi, Allahumma a'izzal Islam di Umar, semoga yang mau Islam yang jenis seperti ini. Betul. Sebagai riwayat ada yang cerita Nabi doa Senin gitu, Kamis sudah Islam. Pertama Islam masuk Umar masuk apa? Islam. Apa yang dilakukan? Bikin pengumuman. Siapa yang mengganggu Nabi Muhammad SAW akan saya bunuh. Sehingga gentenan orang kafir yang delik, bukan lagi orang Islam yang delik, tapi orang kafir yang sembunyi. Dan awal itu pula dimulai fasda bima tu'mar. Artinya apa? Figur kayak Abu Bakar itu belum memenuhi kebutuhan ketika ketemu orang kafir-kafir yang rese tadi. Sama. Andai kan semua orang Islam itu lunak, itu nanti kalau ketemu yang harbi ya tentu yang kita masalahkan itu kafir yang harbi yang ingin merusak kita, bukan orang kafir yang mau berbaik sama kita. Walhasil singkat cerita Abu Bakar ini ingin diganti Umar karena ada kebatilan-kebatilan yang masif, ada kebatilan-kebatilan yang aktif. Singkat cerita ketika Umar mimpin ditanya sama Abu Bakar, engkau mengganti orang yang sangat lunak sementara engkau sangat keras. Nah ini yang terus dijawab ya Abdurrahman, wa wallahi laqad lintu linnasi hatta khasyitu wa fil lail thumma stadadtu alaihim hatta khasyitu wa fi syiddah fa'ilal makhraj. Jadi intinya gini ya, ini saya beri analogi. Kalau kita misalnya punya keluarga yang nakal, misalnya yang pergaulan bebas, kalau ketemu paman atau Pak D yang lunak, ngajak pacarnya di situ gak ditegur, melakukan hal yang haram gak ditegur, pasti ponakan ini berpikir wah gak apa-apa, nyatanya Pak D saya gak negur. Intinya apa? Kalau terlalu lunak menjadikan keponakan ini yang salah tidak tahu kalau itu salah karena gak ditegur. Kebalikannya kalau pamannya ini terlalu keras, ponakannya juga gak pernah main ke sini, jadi ya rapo berdidik, ke situ saja enggak. Jadi akibatnya sama, yang terlalu lunak ya gak bisa didik karena membiarkan, yang terlalu keras juga gak bisa didik karena ketemu saja enggak, karena ponakannya pasti ya berani ke situ. Intinya apa? Terlalu lunak ya masalah, terlalu keras ya masalah. Maka kata Sayyidina Umar, ketika aku pakai metode dakwah lunak, saya juga takut dosa. Karena lunak adalah bisa saja pembiaran terhadap maksiat. Tapi ketika saya terlalu keras, saya juga takut dosa. Karena keras itu menjadikan tidak berkesempatan komunikasi, tidak berkesempatan interaksi. Natijanya sama, hasilnya sama, sama-sama orang kober didik, tidak berkesempatan mendidik. Itu yang dimaksud Sayyidina Umar. Wa wallahi laqad lintu linnasi hatta khasyitu wa fil lail thumma stadadtu alaihim hatta khasyitu wa fi syiddah. Jadi dakwah yang terlalu lunak juga masalah kayak tadi. Tapi saya ini cerita zaman dulu ya, saya tidak ingin dalam konteks bernegara yang baik itu ada ekstremitas, karena ini kan cerita zaman dulu orang kafir itu sangat ekstrim, mengancam membunuh yang mau masuk Islam, sehingga Nabi butuh figur orang kayak Umar yang berani ngancam balik, yang berani ngancam. Nah kalau dulu kan enggak, gara-gara belum ada Umar, Abu Bakar CS-nya hanya jadi objek intimidasi orang kafir. Tapi gara-gara Umar masuk Islam, gantian Umar yang intimidasi mereka, dan barokahnya itu kemudian Islam nggak diganggu lagi. Nah artinya apa? Kita sebagai dai ini berkebutuhan macam-macam. Makanya terus di fikih disimpulkan, jika ketemu orang kafir yang harbi, yang keras, kita boleh keras. Makanya qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Sehingga ulama dulu yang merangi Belanda, merangi Jepang karena mereka merangi kita. Tapi kalau mereka tidak merangi kita, tentu kita diharapkan merangi
bayangkan misalnya zaman Belanda jajah kita, Jepang jajah kita, terus kamu fatwa yang lemah lembut, ya repot. Zaman itu ya nggak jadi merdeka dengan fatwanya seperti itu. Nah, Islam itu menyediakan itu semua. Ada fatwa saat perang, juga ada fatwa saat negara normal. Kalau ketika negara normal ya fatwanya tentu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi apapun itu sudah saya niati di sesi ngaji ini, saya akan cerita agama ini liman kana yarjuha wal yaumal akhir. Jadi cerita pokok yang ada di hadis sahih adalah ketika Malakul Jibal menawari Rasulullah SAW untuk menghabisi orang-orang kafir Mekah, Nabi ngendikan, tapi saya berharap dari anak turun mereka menjadi mukmin. Ini bapaknya masih kafir. Nabi berharap generasi ini selesai dengan melahirkan orang-orang mukmin. Jadi setelah Abu Jahal itu ya sudah selesai, karena Abu Jahal melahirkan orang namanya Ikrimah. Khalid lebih ngeri lagi. Khalid itu punya bapak namanya Walid. Wah, itu lebih parah lagi. Walid bin Mughirah itu biadab-biadabnya orang Mekah yang paling mengganggu Nabi. Tapi punya anak Khalid bin Walid yang nanti menjadi panglima terbaiknya umat Islam. Wahsy, kayak apa Nabi tidak senangnya sama Wahsy? Karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah. Sampai saking gak senangnya Nabi itu, sudahlah Wahsy, iman kamu saya terima, tapi tolong kalau ketemu saya kamu menghindar. Setiap saya melihat kamu saya akan ikan pamat saya Sayyid Hamzah. Tapi iman kamu sudah saya terima. Sehingga masyhur itu dalam sejarah, Wahsy ketika perang Yamamah yang dipimpin Abu Bakar, dia berkeinginan membunuh Musailamah Al-Kadzab. Ada yang baca Musailamah Al-Kadzab. Kata beliau, kata Wahsy, saya berjanji fakama qataltu ahabban nasi ila Rasulillah saat tulu abghadun nasi ila Rasulillah. Saya bersumpah karena saya pernah berdosa membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah, saya akan membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Itu membunuh Musailamah Al-Kadzab yang ngaku sebagai nabi. Artinya apa? Orang yang biadab Wahsy yang bunuh Hamzah sampai seperti itu, gila setelah dibunuh disobek perutnya oleh Hindun, kemudian jantungnya dikunyah, kayak apa? Tapi Hindun akhirnya ya jadi muslimah, Wahsy jadi muslim. Nah, kenapa bisa begitu? Karena selalu ada. Nah, contoh terakhir harapan yang tidak kesampaian tapi efeknya bagus. Abdullah bin Ubay bin Salul itu ketua orang munafik. Kayak apa fitnahnya Abdullah sama Rasulullah? Tapi ketika Abdullah bin Ubay itu meninggal, itu anaknya minta supaya Nabi itu ngasih gamisnya, sama Nabi dikasihkan supaya dipakai mengkafani siapa? Abdullah bin Ubay. Dan ini Ra'isul Munafikin. Bahkan setelah Nabi datang di jenazahnya itu, keluarganya minta supaya Nabi itu corong Jawa kayak ngidoni, semua fisiknya disuruh ngidoni bin barokah untuk idoni kanjeng Nabi, diturutin. Orang tuh heran semua, kayak apa salahnya Abdullah bin Ubay bin Salul sama Nabi. Nabi itu tiap jalan satu langkah dua langkah dihadang sama Umar. Amata zakarta ya Rasulullah qala Ubay kadza wa kadza. Engkau apa enggak ingat kayak apa Ubay menghujat engkau? Engkau apa enggak ingat kayak apa Abdullah bin Ubay mencibir engkau, menghina umat Islam? Hati ya Umar, sudah tanah kayak Umar, kamu minggir sama ke sana. Sampai terakhir Nabi mau mensolatkan, sudah tak mau takbir, baru ada ayat turun, wala tusolli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabr. Terus Nabi gak jadi sholat. Tapi apa yang terjadi? Meskipun Abdul bin Ubay akhirnya Nabi gak boleh sholat, aslama min qaumihi wa ashirati alfu ahli baitin. Karena sikapnya Nabi yang simpatik ini, keluarga Abdul bin Ubay masuk Islam semua. Wah, kok sebaik itu? Orang kok sebaik itu? Jadi artinya apa? Jangan-jangan orang yang sedang mati karena oplosan, punya ibu yang muslimah, punya keluarga besar yang muslim, sehingga ketika seorang kiai datang ini menjadi simpatik. Pak Yayu Api, Mas Yo anakku mati ini ya dihormat. Keluarganya Abdul bin Ubay gitu, wong kok api kayak Muhammad, ya diangkar, mereka masih munafik. Akhirnya mereka masuk Islam semua, gara-gara melihat berkotu Rasulullah SAW betapa halusnya. Dan itu menjadi manhaj kita. Jadi di NU itu ditonggo fasik, terkenal koruptor, terkenal macam-macam, diundang-undangan ya teko. Itu bukan menghormati orang fasik. Wah, ini berarti melegitimasi kefasikan. Dia sudah orang fasik kok datang. Sebetulnya itu mendatangi sebuah harapan, mendatangi sebuah
Jadi kita berkawan orang fasik, punya berkawan dengan harapan. Jadi ini ciri khas madzhab-madzhab ahli sunnah wal jamaah, dan saya mohon ilmu ini menjadi ilmu yang jadi pegangan kita. Keempat, kenapa itu kita lakukan? Ini ada di kitab Hikam, pernah saya ajarkan juga ketika Fakultas Kedokteran UGM ke sini. Kenapa ini kita ajarkan? Yang keempat, ini contoh saya yang terakhir. Karena sebetulnya kita benci orang maksiat itu karena kebetulan orang itu tidak ada hubungan dengan kita. Misalnya begini, kamu dipisoi orang, kan memaafkan itu susah. Coba bayangkan yang misoi itu anak kamu kepada orang lain, kamu berharap apa? Orang itu memaafkan anak kamu. Kalau pertanyaannya, wah misoi kudu diwales, kudu ditaboki, kalau orang mengumpat itu harus ditangani. Pertanyaannya, kamu fatwa gitu karena kebetulan yang salah bukan anak kamu. Coba kalau yang salah itu anak kamu berharap dimaafkan apa dipukulin? Dimaafkan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diangkat di alam malakut, kemudian melihat orang maksiat, menurut kamu Ibrahim orang-orang maksiat itu diapakan? Habisi saja ya Allah. Mereka hidup di bumimu, makan dari rezekimu, tapi maksiat terus. Sama Allah diturutin. Sampai 3 kali, ada 3 peristiwa. Ada yang maksiat zina, ada yang maksiat maling, ada yang maksiat apa. Suatu saat Nabi Ibrahim disuruh nyembelih Ismail. Itu anakmu sembelih. Tidak bisa ya Allah, ini samrotu fuadi, ini buah hati saya, wakib ini kesayangan saya. Nah kenapa tidak boleh dibunuh? Ya ini kan kesayangan saya. Nah, ya kan apa? Ya karena anak saya. Terus kata Allah, kamu apa tidak ingat di malam ketika kamu saya mi'rajkan, itu hamba saya yang bikin saya, kamu enak aja usul kamu bunuh. Setelah saya usul supaya anak kamu bunuh, kamu tidak mau. Memangnya kamu lebih sayang sama anakmu ketimbang saya sama hamba-hamba kamu juga sayang. Enak saja kamu tidak ingin, tidak ikut bikin, hanya usul supaya tak bunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim sadar sebenarnya kebencian kita sama maksiat itu karena kebetulan. Itu udah anak kita. Coba kalau kamu jadi dosen lihat mahasiswa goblok itu mantelnya bukan main. Tapi kalau itu anak kamu, wah dosen itu sing apian, ora oleh kereng-kereng saate bocah. Kalau dalam guyonan saya sering sebagai kiai itu sering guyon. Kalau ada pembantu mecahkan piring dimarahin, itu pasti salahnya dua. Mecahkan piring dan tidak cantik. Sekali itu cantik, apa majikannya bisa marah? Itu pasti. Begitu juga wong nyulayan janji kok dihamuk. Itu mesti orang atasan. Coba kalau yang nyulayani Pak Mustafid ini rektor, sepurane aku terlambat, dia betul nopo. Tapi kalau yang terlambat ini office boy atau karyawan, nggak disiplin, nggak profesional. Maka kalau ada kemarahan terhadap kesalahan, pasti sebabnya dua, salah dan tidak prospek. Ada, tapi ini nggak diomongkan, yang kedua ini nggak diomongkan. Nah itu semenjak itu sadar kearifan. Jangan-jangan kebencian kita terhadap maksiat itu sebetulnya bukan karena maksiatnya saja, karena kebetulan itu tidak keluarga kita, tidak anak kita. Nah kearifan-kearifan seperti ini itu harus hidup di komunitas Nahdlatul Ulama, di komunitas NU, umumnya di komunitas Islam. Jadi jangan belajar Islam dari segi lunak saja, karena kan itu yang kamu ajarkan, nanti kita kesulitan cari metode ketika ngadepi penjajah. Itu ya ada momennya sendiri. Islam ekstrim itu ada momen ketika ada penjajah. Tapi ketika negara sekarang sudah normal, kita harus semua bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi apapun itu saran saya satu, orang nggak boleh nggak punya harapan, karena agama ini limangkana yarjuwaha wal yaumal akhir, bagi yang selalu punya harapan. Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud, kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak, karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting, dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun. Bahkan ngidolakno kiai perkara hadun nafsu, kowe nak dadi kiai gede. Wah, teko ditolak al-badru. Wale napu widato MC ini Saiful Fadilah wal Karomah, mbah sauni-unine MC. Baru disangoni dihormat. Tekan muji ulama wae dari segi ya, baru bisa wayo akeh macam-macam. Utek nek selek, tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama, kalau kan saya ngebes biasa. Kalau jarang kerso di panggungnya, seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kula biasa. Teng pasar gitu biasa, kalau marung teng pasar mangan gitu biasa.
Nak seneng kula ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren tadi kiai teko disualami dicucupi munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa sebenarnya, tapi takut saya elek-elek iku ngejolakno perkara duniawi, show-nya itu lho, Pak. Jadi wong ini tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karepmu ora karep. Mulan ngarep ora ngaji karepmu. Mesti rugi kowe ya, aku tenang ae aku. Ben orang itu latihan ikhlas, napa? Latihan. Kalau kadang gitu protes be tiang-tiang. Gus, jenengan sekali-kali nak tidak tak derekno kok umum. Aku tuh tidak mengharamkan itu, meneh kula dereng tuwa. Dereng haji malah turun, topa meneh. Dalane ra roh dereng kiai malah nyangka lopo. Ngarusin tahu tak kon derekno ning kota, tak kon sepeda motor kan terno ning gone Malibu. Dalane ora roh malah nerang. Ya lho kan dalan akhirat ora roh donya ora roh sing ora iso. Lah tak koyo wong ijo urip. Dalan dunia ora roh, dalan akhirat ora mbok roh iku apa. Repot. Jadi kenapa saya ndak mau, bukannya menolak. Saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati. Nanti lama-lama jadi siklus. Tekan mencintai kiai saja karena fasilitas. Gue seneng jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Seneng mergo kenal presiden, datang dikawal. Seneng jadi sudes, wah keren, sholat ngarepe Ka'bah, teko dikawal askar. Ya kalau seneng karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa. Mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah loh. Jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina loh. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik sekali. Aku tahu jajal turun ngarepe Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nak beliau sujud sikilku tak ingkretno. Nak beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Dadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang. Dadi cara ya sudah terlentang. Wong Nabi nak salat suwi dia tetap salat. Oke di bojo ayu ora ngrasa salat. Bojo elek ora salat ngono. Bojo elek amen junub meneh wae. Kowe ora kena go contoh kasus wis wong kasus. Kowe di bojo ayu prawan turu karepku sida salat ora bos misale lho. Pomene wong jegoten wae tambah over. Mustofa lho kula ora ngenyek jegoten liyane ora terus itu. Mergo nang ngenyek wong akeh dosa, nang ngenyek wong sita ora. Misale dosa tak hitung mau ke sore. Aku ngenyek dosa sita, mulang ganjarane 10. Cek susuk piro? Cek surplus orang dagang cek. Cek badi. Iku enak adene ra ikhlas. Ora ikhlas aku ya ora ikhlas ilmuku, malah lara. Malah ngerokok ping 13 sebenarnya. Makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Paham? Nah, sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak beda, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam itu tak tahu. Fa'lam annahu la ilaha. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, Gen, telur ini udah dipitik, cara kowe mungkin tau. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan? Tetap itu kudrohnya Allah. Tetap itu.
Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara unta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrohe pangeran ubi. Lah kamu minta apa? Kata Nabi Soleh. Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenan terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawok. Wah kok hebat tenan unta metu kok batu. Jadi Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Ya beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kok ora melok gawe. Metu kok indukane ya kowe ora melok gawe. Bedane apa? Tapi utakmu kena hijab, kamu niku ana bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Lah kula termasuk warasatul anbiya ya ora roh bedane cara. Waras utek kula niku waras. Lho lha yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes sama amatir-amatir lah wali swasta lah. Pokoke wis dadi wali. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa. Iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin, biji padi menjadi padi besar mungkin, tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lo saat yang dikatakan mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan tetap bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan. Dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan. Sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan. Termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya. Itu bedanya Nabi dengan enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6 karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja yang kau boleh datang ke sini. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya, ayo ke Jabir, karena Jabir sona atau aman, bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah, Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi, ya apa-apaan orang banyak, itu mesti tidak cukup, kita mana. Nabi santai, bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali saya. Ya, pakai Nabi matur untuk mengira. Gusti ini cukupkan untuk orang banyak. Sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi, Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudrah kamu? Dalam kemampuan kamu? Enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego bolebokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi ora roh bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang dili. Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Kaya kanjeng Nabi didono manuk. Lah manuk terbang bukti kudrohe Allah. Ya biasa mat manuk terbang, wis suwe nak manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Iku teke wis empel. Lha bukti kudrohe ya kowe ora iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau hale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa jajan? Wong ibuke unta ya ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anak-anak unta? Kan tidak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu wis cukup dadi kudrohe. Tapi manusia angger barang sering terjadi darani mungkin. Maknanya mungkin, dekne yang menentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut menciptakan. Ini lagi. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrohe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa sudah bukti kudrohe Allah. Nah sekarang mukjizat kok ngenteni unta keluar dari apa tadi? Batu, ngenteni Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu, apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul burung.
Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sehingga nado melok pilek, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini harus go jalalan ngalor ngidul maknani. Iku yo kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati, orang engkar. Wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Itu malah nek kula wedi urip nggih wedi tenan. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasamun wa idza matu tidak tahu. Kita semua hanya tidur, setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali saya menyontohkan. Sampean tak warai hujah ulama. Nanti pasti sampean taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel nggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wa hayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan. Dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha Wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun enggak sama ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Begitu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jaruh. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu karena perintahnya Rasulullah. Nangis pemuda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giambar. Ini kan kita gayanya muni sunah Rasul, tapi tekeu jihadun. Nah kalau kamu sudah gitu, tak daftar jadi wali. Mbok KPU-ne oleh nyetujui mbok kapan roh tapi. Saya ulang lagi. Jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bibijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bibijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mohal dan tidak mau? Harusnya mau taslim menyerahkan diri nak kabeh mau nyekseni kekuasaane Allah. Itu sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Warna jelas ya. Makanya ketika ada pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup
lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Itu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni nak iku kudrohe. Lah anak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudrohe Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudrohnya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup gadzalikan bersyukur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya, harusnya kamu minta dong tidak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah dukoi. Falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek. Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Jika kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya. Meskipun kita tentu bernegara yang baik. Dan kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai be tonggo senane masjid bene enak. Bojo tiga imangan bener kecewa be kowe, nek kecewa kok gelem sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus sujud, penerus rukuk. Terus begitu jadi orientasi. Nah, itu kalau sudah seperti itu namanya al-ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita rukuk. Coba Quran kalau ngendikan warka'u ma'ar rafiqin. Balillah fa'bud wakum minasyakin. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane iku mapan. Lah nek ngono ora usah Islam, PKI ya kepengin mapan, komunis ya kepengin mapan. Lonte nganti dadi lonte ya kepengin mapan. Copet nganti dadi copet ya kepengin mapan. Bajingan nganti dadi bajingan ya kepengin mapan. Karena kepengin mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengin. Bener bedane apa nggo jalalan cita-citane mau kepengin mapan. Bukan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik kok ya. Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejolkan, kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal baha. Itu satu nikmat sing kewan kudu. Misalnya kowe seneng mangan akeh, fal jamus aksaru akeh. Jamus iku angane luwih akeh. Nek kowe seneng kumpul kebo, kumpul wong wedok akeh, fal firdu aksaru wikoan. Kethek iku kuwate jimak luwih kuat. Pitik luwih kuat. Imam Ghazali gojol satu kenikmatan sing mustarok benal ukola wa benal wiril ukola. Tapi nak nikmate sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi ora iso. Spesial napa? Spesial. Kalau suwun makanya Imam Sinten Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye? Ya ora ono carane. Ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni. Nek ono carane malah ora. Jadi mau ora sudah daftar wali. Nek kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemene nak dadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Lan cara gejolakane bapak kula kan. Bapak kula nate kula tangkep. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orang. Tak tanya Bapak, jenengan mboten kepengin dadi wali seperti itu. Jawabe bapak lucu. Dadine wali kepengin gak disayang pangeran, tapi dadi koyo iku ora kepengin. Lah kok saged. Lah wis dadi kula dadi salam tempel. Engko nang opahe mau ikut tok. Saking ikhlasnya bapak. Sekarang seseorang jadi terkenal, kadang kan terus dikonversi orang sowan ngasih. Dari bapak. Lah nek dadine donya ngono tok ora kepengin. Dina duwe akeh. Tapi nek dadine wali mergo disayang pangeran kok kepengin. Tapi nek terusane mulya niku gak kepengin. Maksudnya enggak kepengin enggak boleh jadi orang. Aku yang manusa sih kadang yo kepengin wah jadi kiai top. Mesti metu kok mobil di apa wong wis wali, sono sing tiba-tiba seru.
Kerennya opo dicucuk pause. Cucuk tobat. Serah keren hisape akeh. Maksud kula niku saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepengin dadi ulama saja karena nilai-nilai dunia. Enak itu dia. Saya itu yang enggak suka. Maksudnya enggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti tapi kira usah gede. Misalnya ulama kayak kula kabeh terus gak keren, terus akhirnya ono wong kepengin dadi ulama. Mergo dadi ulama terima kancane rugen, bagus banget terima kancane rugen. Untuk apa? Iku terus ora ono generasi ulama iki salahno pangeran. Lan sing mulya nggih monggo, sing koyo kula nggih monggo. Biasa mawon mboten donya. Cara oleh sing koyo kowe mau, kowe dadi wali ora jelas, alamate ora jelas, kriteriane napa? Ora jelas. Tapi ora jelas iki barokah. Barokah ora jelas itu dadi ikhlas. Nggih, ora jelas itu napa? Jadi kula suwun ya. Pokoknya kula suwun sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak-anak sampai jatuh. Sama kita melihat dunia ini berlebihan sampai enggak ngerti pentingnya akhirat itu al-kumut takatsur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kamu itu hatta zurtumul maqabir sampai go mate gampangane terjemahan bebas iki. Pangeran Nabi An kasano alus sampai kowe tekoni kuburan terus kala saufa tara. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas ke ngerti la tarawunnal jahim, pas wae mlebu. Makanya harus ngerti dari sekarang. Lalu Allah sering ngendikan ilamu annamal hayatud dunya lah itu dingertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti pas ngerti pas la tarawunnal jahim, pas ngerti pas wae mlebu. Itu yang kita ada ini. Buat terus no. Wa ma yastawi lan ora padha pal goroni apa segara lu. Manane dua mata air atau dua kelompok air, dua bahron ora kudu segara, pokoke dua jenis napa? Air. Cara bahasa Arab disebut napa? Bahr. Hada utawi iki ku adbun. Iku banget napa? Adbun itu banget taware napa? Nah cara mriki napa gitu. Taware. Nggih. Furatun kang banget manise atau banget enake. Syadidul udubah, terus banget manise. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang. Jadi wong Arab nak darani ya memang agak apa? Manis. Saehu tero ingkang glender apa sarubu ngombe iki lama, syurbu. Diombe ya enak glender. Tapi wahada utawi jenis air sing liya iku milkhun iku asin ujatun banget asine. Sadidul maluha, muluha itu banget napa? Asin. Diombe ra enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia, ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir wis bolet no? Bolet. Ngomong wis profesor, wis dokter, wis kecelok kiai mubalek. Uang itu penting di dunia. Lah uang penting anggar uang kaya roh. Cah cilik nganti nangis njaluk dhuwit mergo ngerti nak dhuwit iku penting. Aneh-aneh. Copet nganti nyopet mergo yang ngerti nak dhuwit iku. Profesor wis kiai ngomong dhuwit iku penting padha bareng sak profesor wis roh dul. Aneh-aneh. Lu terlalu mulai jogeman. Cuman kok semeneh dhuwit iku penting rono. Biasa wae. Ngono malu tambah mboten penting, Gus. Penting banget sampe tahu. Maksudnya ngomong ngono biasa wae. Ya pancen tenan dhuwit kuwi penting biasa ora usah bawa ngomong. Wis roh agar wong sembrono. Maksud kula latih lah ngomong yang penting fid dunya wal akhirah. Ngomong sesuatu yang manfaat kita fid dunya napa? Wal akhirah. Ya misalnya wau sujud, taat, ngakoni kebaikan. Nanti kula pernah ditanya, Gus menurut kacamata agama kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya apa? Ya karena Papua itu ardu wa buminya Allah. Jika kalau bagian dari Indonesia kalau kita sujud di sana gampang, masuk ke sana tanpa imigrasi dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud bisa. Kalau saya ditanya
Boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh, baik saja. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang Muslim di sana, semua buminya Allah. Biar ada yang ya sudah gitu. Jadi kita sebagai kiai ngomong, nggak usah kiai malah ngomong biar maju, maju nguasai itu sih ngomong ben menteri. Kiai rasa ngomong ngono, pak. Nah kadang kiai malah ngomong ngono, kok jadi menteri rasa jadi kiai. Mana aneh. Biar menguasai perdagangan internasional dia kok jadi menteri keuangan rasa jadi. Nah, nabi ulama itu harus satu nabi nak dulu dunia ngono al bilad biladu wal ibadu fa nama asabta khairan fa akib ya jenenge negara kabeh pangeran kabeh bumi pangeran kowe ning diwe anggere iso nglakoni apik ya lakon iku nabi ulama warasatul ulama kok melok ngomong penting kita ada yang di Cina di Jerman supaya punya komunitas internasional iku sing ngomong ben menteri luar negeri ora usah melok ngomong nah, ngomong ngono tak agak jadi kiai dadi menteri mana aneh. Jadi kiai ben ngomong ala apa? Kiai. Jadi gak masalah cara apa al bilad biladu wal ibad baitu wa fa nama asab ta khairan fa'atim. Kabeh bumi wae pangeran, kabeh kawula ya kawulane pangeran. Di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu, ya kamu silahkan tempat di situ. Ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan syiar nama Islam. Ya sudah, fa'akim kata Nabi ya, nggak apa-apa kamu apa di situ. Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non Muslim, Uzbek ya banyak. Tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di situ. Sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya kan banyak ceknya itu dulu dihuni ulama-ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet berat sampai 100 tahun. Benih-benih keulamaan, hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Sehingga ketika Uni Soviet pecah, mereka langsung menjadi negara apa? Islam. Karena keislamannya tertanam di hati. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi apa? Islam. Akhirnya ceknya Uzbek tetap jadi negara apa? Islam. Makanya saya pesan, didik anak itu pakai sibghah. Pakai apa? Sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita tuh jadi muslim yang baik, mukmin yang baik karena dilatih apa dengan sibghatullah wa man ahsanu minallahi yo jaman mbok ajari materi engko wis ro dhewe materi ora sabuk warai bocah ro dhewe nah HP ku penting sepeda motor malah bapak sing ngajari waduh mateni terus diajari ya ro dhewe pemene turunanmu tambah ro mungkin wis gen gak terima roh alim kan. Wa min kullin lan sange saben-saben suci min huma saking ma'aini to bakhreni tak kulo namangan sira kabeh. Lahman ing daging torian kang seger. Wa te lahmu tori wa sama iwa. Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngelingno nak manusia butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah ning Allah Subhanahu wa taala. Wa tastakhrijuna lan ngetokno sira kabeh minal milki saking sing asin. Wakilalon didawono mingguma saking sing asin lan ora sing asin. Ai minal adbil furat lan minal milhi. Allah ngetokno khiliatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khilyah. Ya ta'al khilyah wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam kalau lelaki enggak boleh pakai apa? Akhirnya nganggo hakik marjan. Kayak dukun. Kok digedhi ya gitu akeh. Ya duwe ora apa-apa. Namun ana sing percaya dadi dukun sing seru nah. Wa tara lan ningali sira tubsiru tegese ningali sira alfulka ing prawa isufuna tegese pro-pro fi ing dalam saben-saben suci. Fi kullin ing dalam saben-saben suci min huma saking fakhrain. Kowe ningali prau mawa sira khali iso sing membelah lautan. Tamkhurul ma tegese iso membelah apa sufun alma ing banyu. Tasukkuhu tegese membelah apa sufun hu ing ma bijariha. Kelawan melakukan sufun fi ing dalem mubilatan hale menghadap wa mudbiratan hale membelakang diri khen kelan angin wahidatin yang siji saking kudrohe Allah masih saiki pakai mesin prakteknya juga melibatkan udara melibatkan oksigen mesin tanpa oksigen ya ora iso urip semuanya itu pakai pakai kekuatan apa misalnya mesinnya canggih lah terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak tetap Allah kabeh sing ngatur ditab tahu supaya golek sira kabeh tatlubu tekse golek sira kabeh min fadli sange anugerah Allah kowe golek misale bitijarati lan nglakoni perdagangan
dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mungkin wala alakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala alakum lan menono sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira kabeh. Nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atase mongkon-mongkon nikmat. Yuli jung lebokno sapa wa ta'ala khiru sing lebokno sapa Allah lela ing bumi finaring dalem rino. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faizi itu mongko tambah apa nahar. Wa yuli lan lebokno sapa wa ta'ala annahara ing rino, khiru sing lebokno sapa Allah ing nahar fil laili ing dalem bengi. Faizi itu mongko tambah apa le. Wasakhara lan ngatur sapa wa ta'ala asyamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Ya sama misalnya gini. Kanjeng Nabi nak ana gerhana itu saking takutnya itu salat gerhana. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah? Karena matahari ini bisa diatur enggak sesuai rutinnya. Nah kowe kan enggak saking kesuwene ndablek. Agar srengenge ngresuk ora kowe wetan. Engko sore aneng. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda. Saya ulang lagi ya. Matahari kalau pagi dari mana? Timur, kalau sore ke barat. Rutinitas ini kan tidak kamu yang ngatur. Harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari wis ngambek. Sehingga wong mukmin itu mestinya ora tenang iso wae wong ora melok ngatur kok pede. Kaya hidup itu baik-baik saja ning bumi ya tenang ae kok baik. Wong ora melok ngatur tenange bumi kok kowe tenang-tenang. Kowe ora melok ngatur. Itu ibarat kowe numpak mobil ora melok nyupir terus kowe amen turu wae. Keting-keting tabrakno. Nah kita ini kan gak melok ngatur bumi, harusnya ada ketakutan. Makanya Allah sering gojlek kawulane kabeh aamintum manfis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamu. Mbok ya kowe mikir manggon bumi ku iso wae bumi ujug-ujug tak gawe melumer, likuifaksi. Jadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlikuifaksi. Tapi kan manggon bumi ya tenang. Bayang nado mati, bojo ayu, bayang nongko garasine ning kene, ruang tamu ning kene. Otak wis ngono. Gak ngerti bumi buasan kowe ora tau pikir. Tapi Allah ngelingno, kowe apa ngrasa aman ning donya iki? Ayakhsifa bikumul bumi ditenggelamno fa idza hiya tamur ngalami likuifaksi. Ya, tapi kowe makom ora ngono, ya, tapi apik dablek ngene iki dadi uripku penak dadi. Entah itu sok juga asan dasinan bariku ngantor penak wong ra roh iku penak ora wis aku ya seneng wong ra roh iku seneng dadi kok penak urip sing kiai ya semua wae politik satu pengaruh kok ben yo ben mati bareng berarti sing bener jadi mlebu neraka lho gak enak wala alakum nas kabeh digawe penting sing syukur ya gak apa-apa ke dasinan mlete lak sing penting apa apa ning ndi golek syukur terus ya tapi ya lucu dosen takoki mending ngono ya lucu dadi sok suci terus piye golek dhuwit keren apa dadi profesor bab golek dhuwit yo wong-wong ora profesor ya golek berarti kan padha sing bener jawab piye ya rasa jawab kok carane goblok piye rae piye masa jawab biasa wae betahe ora ana ine blas. Terus kulun supaya kabeh wala alakum napa? Taskurun. Jadi kanjeng Nabi ana gerhana itu tanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Gerhana rembulan segaris gini-gini. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu tetap sing gawe ora kuwe. Nah sehingga wiraku bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak tahu disebut amin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya kemudian bumi ini melumer ngalami likui makanya bumi juga gitu misalnya air selama ini baik-baik saja kata Allah ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan fama ya'tikum bimaim qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauram famay ya'tikum bima. Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air secara segar, kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu hilang. Oh, ora tau mikir. Bar ngombe glegeken rokok. Bar untuk duit maklaran politik, wis urip ngono. Jago menang syukuran orang gremeng ngono. Jari malaikat ya Allah. Rom Allah iku kapan dul.
Tapi Allah Rahman Rahim niku kok do urip wong. Sekungkut seprofne. Pokoke eling suwe ngandel kula, suwe latihan eling pengiran. Ikru wa dikron apa? Asira eling pengiran sing akeh. Wasakhkhara lan ngatur sapa wa taala asamso ing srengenge wal qamara lan bulan. Kulun te sabar-sabar siji mung masangi samas lan qamar. Iku yajri iku lumaku apa kulun fi falaki ing dalam putarane kulun to ing dalam galaksine kulun to ing dalam cakrawalane kulun. Li ajalin krana mangsa musaman kang wis ditentokno. Misale yaumil kiamah tegese dina kiamat. Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan di akhir. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita. Semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Itu disebut innallaha yumsikus samawati wal ardo antazula. Terus walain zalata in amsakahuma min ahadim mim ba'di. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergeser dan kemudian menjadi kekacauan. Nah sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabeh dielingno Allah wala allakum dzalikum taidat sing nentokno mengkono kabeh sing ngatur langit bumi rembulan kabeh iku Allah, iku zat sing jenenge Allah, yaiku Rabbukum pangeran sira kabeh sing rumat kowe kabeh. Lahu kang iku tetep wedi Allah al mulku te kerajaan. Jadi dunia dalam genggaman Allah, tidak dalam genggaman manusia. Makanya konflik pemimpin biasa wae ora usah sepan. Tetep dunia dalam kendali Allah. Waladina uta wong akeh tatuna kang njaluk sira kabeh tak bubuna sing nyembah sira kabeh menduni sang jenenge Allah khairi jenenge Allah. Wa hum tawi liyane Allah iku alasna misale pira-pira berhala iku mayam dikuna ora iso miliki sapa kabeh mingkit miren saking sak sidike kulite kurma. Lafa fatinawati tegese kulit arine kurma. Soale cilik lah kitmir anane kurma dia iku ana mana apa? Lugute apa? Iku lugute sawi, dia kurang anane lugute sawi, ana cuma anane apa? Biji sawi pokoke cilik napa? Apa cuma anane partikel nuklir kaya gaul kiai pokon gaul ya ora oleh. Pokoke cilik sing penting apa? Cilik. Intat ulamun ngajak sira huming asnam layas mauduakum. Berolo-berolo mbok jaluki donga ya ora krungu. Walau sami umpama krungu fardhan ing dalem parilane utawa pengandiane ya mastajabul aku. Umpama krungu ora iso nyembah dani ema aja hukum tegese ora nyembah dani sapa berolo kuwi sira kabeh. Wa yaumil kiamat yang dina kiamat yakfuruna ngafiri sira kabeh syirkikum lan syirik-syirik sira kabeh bi isrokikum. Tegese kelawan syirike sira kabeh ya ing para berolo ma'allah. Ya tabaru tegese lebaran sapa ngakeh mingkum saing sira kabeh. Ya tabarru natekse lebaran sapa asnam utawa wong-wong sing dianggep asnam mingkum sangi sira kabeh wa min ibadatikum lan sange oleh nyembah sira kabeh ya hum ya ing kabeh. Maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia, pada akhirnya di akhirat kan itu hilang semua. Wah, kamu hanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saiki bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak abadi, sing abadi namung Allah Subhanahu wa taala. Wala yunabbi'uka lan ora iso nerangno ka ing sira dengan keterangan sebaik ini sapa mislu khabirin sapa sepadane zat sing bijak. Maksudnya kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini sebaik keterangan saking Allah Subhanahu wa taala zat sing maha napa bijak. Wala yunabbi ulan ora iso nyritani detail, ora iso nyritani hebat ka ing sira bi ahwalid daran sapa mislu khabirin sapa kaya critane zat sing maha bijak. Maksudnya mana bebasnya napa kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini, sedetail ini, sehak ini, senyata ini, sedetail cerita sing diutarana Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.